Thank you Pak Brian. Screennya saya udah muncul ya Pak ya untuk materinya Ya, ini. sudah jelas. Ya, suaranya juga udah aman. Thank you Pak Brian, thank you Good Trade Indonesia dan juga teman-teman semua yang sudah join di webinar kita. Nah, senang banget bisa sharing hari ini. Kita nanti bisa ngobrol-ngobrol dan juga banyak diskusi lah soal potensi apa nih yang bisa kita ambil di 2026 gitu. Nah, ini tadi sudah sekilas diperkenalkan ya tentang profil saya dan juga profil kanal ID. Kalau profil personal saya backgroundnya pekerjaannya itu di bidang digital marketing dulu. Dan saya sudah menulis serta menerbitkan lebih dari 60 buku digital marketing. Tapi sejak tahun 2021, saya mulai melakukan edukasi investasi saham itu lewat buku-buku yang ditulis. Nah, kalau kanal ID itu udah berdiri sejak tahun 2020. Jadi waktu itu pas zamannya pandemi COVID. Sebelum pandemi COVID tepatnya, waktu di awal tahun. Jadi ya banyak pengalaman-pengalaman lah ya. Ada juga ide-ide inspirasi yang selama ini baik sejak adanya kanal ataupun sebelumnya waktu saya memulai investasi saham. Nah, buat buku saham itu saya ada tiga, ada yang namanya The Happy Investor, The Dividend Investor, dan The Undervalued Stocks. Tapi ada satu versi yang terbaru, yaitu yang Happy Investor nih, yang ini juga baru terbit. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau baca-baca nih tentang buku-buku tentang saham, ini mungkin bisa jadi salah satu yang menarik buat dibaca, karena mengajak kita bisa jadi investor yang happy dan tenang. Nah, caranya gimana untuk menghadapi turbulensi, menghadapi gejolak, selain bisa dipelajari di bukunya, bukunya bisa didapat di Gramedia, bisa juga yang kita bahas malam ini. Kita akan sharing-sharing tentang strategi apa yang tepat untuk 2026 ini. Nah, langsung aja kita lihat dari performance di market ya, Bapak Ibu. Mungkin sebagian besar atau semuanya udah investasi saham, jadi udah familiar lah ya dengan indeks, baik itu IHSG di Indonesia ataupun indeks-indeks di bursa saham US. Apalagi yang udah pakai GoTrade pasti udah sangat familiar lah dengan trading ataupun investasi saham US. Nah, berita baiknya mungkin ya kalau Bapak Ibu udah masuk gitu ke saham-saham Amerika mulai tahun ini atau mulai beberapa tahun yang lalu, kemungkinan besar pasti portofolionya mudah-mudahan ya hijau ya gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang banyak taruh di IHSG mungkin performance-nya mungkin lagi agak-agak merah nih karena secara year to date itu IHSG-nya turun lebih dari 20%. Jadi lumayan dalam sebenarnya. Nah, di sisi lain S&P 500 itu naiknya sih 7,8% secara year to date. Ya cukup lumayan lah. Tapi kalau kita lihat saham per sahamnya gitu ya, banyak yang kenaikannya itu lebih tinggi dan lebih kencang gitu daripada indeks ini. Tapi overall secara market mereka hijau lah gitu simpelnya. Nah, ini gambarannya nih kalau turbulensi di 2026 itu seperti apa. Waktu perang mungkin ya pasti gejolak market terjadi gitu. Tapi ternyata oh bisa rebound juga gitu. Nah, ini perbandingannya, jadi udah kelihatan lah ya kalau kita taruh portofolio di mana di Indo itu lagi agak merah gitu ya. Jadi ada strategi-strategi yang mesti kita adjust. Nah ini untuk Nasdaq juga 12% secara year to date. Dia kenaikannya lebih tinggi ya karena saham-saham teknologi lagi performance-nya baik dari sisi kinerja bisnisnya ataupun dari sisi performance sahamnya lagi bagus juga gitu. Jadi returnnya lebih bagus lagi. Gitu. Nah, sebelum masuk ke detail-detailnya, mungkin kita quick refresh dulu ya. Kita lihat apa sih yang terjadi di market akhir-akhir ini gitu ya, baik khususnya di Indonesia terutama karena bagaimanapun kan kita tinggal di Indonesia. Jadi pasti fenomena market yang terjadi di Indonesia tuh dekat sama kita gitu ya. Nah, kenapa IHSG ini turun? Banyak sekali faktor-faktornya. Mungkin kalau Bapak Ibu nonton di podcast, di berita, di mana itu semua pasti ada argumennya masing-masing. Nah, tapi saya mau lihat dari sisi foreign outflow di bursa saham Indonesia gitu ya. Ini saya ambil data dari RTI Bisnis dari bulan akhir Januari ya, lebih kurangnya ke Januari atau Februari ke sampai dengan bulan Mei sampai dengan akhir minggu lalu. Nah,
Kalau kita lihat secara year to date-nya aja gitu ya, kalau di grafiknya tuh dari Januari akhir, tapi kalau secara year to date dari 1 Januari, itu net foreign sale-nya di bursa Indonesia di IHSG itu 49 triliun. Jadi ada capital, ada duit yang keluar dari bursa saham Indonesia. Nah, 49 triliun ini kan lumayan besar ya duitnya. Itu membuat IHSG-nya menjadi turun. Dan kalau dilihat pasti yang gede-gede turunnya itu kebanyakan adalah saham-saham blue chip, terutama saham banking. Karena posisi investor asing banyak di saham-saham tersebut. Jadi ketika mereka melepas atau ngurangin porsi, pasti yang akan dilepas adalah yang mereka banyak pegang barangnya, yaitu saham-saham blue chip atau saham yang market cap-nya besar tadi. Gitu. Jadi ini faktor yang bikin kok kayak gitu ya kalau misalnya di bursa IHSG tuh. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program membership Kanala ID. Ini adalah berbagai benefit yang akan didapatkan kalau join di premium membership Kanala ID. Benefit utamanya antara lain kamu bisa konsultasi saham langsung bersama Kanala tiap bulan, lalu akses ke semua kursus online Kanala, juga akses ke semua ebook, webinar, dan rekaman webinar Kanala. Plus kamu juga bisa akses ke portofolio dan review saham-saham terbaru di watchlist Kanala. Untuk pendaftaran bisa langsung WA ke Kanala atau cek di www.kanala.id ya. Nah, faktor mata uang juga penting nih. Ini juga ngaruh banget ya kalau kita ibaratnya mungkin kita di posisinya investor asing deh gitu ya. Kita mau masuk, oke kita berharap dapat return, tapi ternyata waktu kita masuk kurs rupiahnya melemah gitu. Nah, ini ada satu data yang saya ambil di minggu lalu ya, di minggu pertama Mei, itu ternyata secara year to date USD itu menguat 5,1% terhadap mata uang rupiah gitu. Jadi naiknya itu udah 5%. Nah, mungkin secara angka persentase apa sih 5% gitu ya, kayak paling cuma naik 5%. Tapi jangan lupa bahwa kalau kita lihat lebih panjang gitu ya, misalnya 5 tahun, itu kenaikannya udah 20% lebih. Jadi ibaratnya ada investor yang masuk itu 5 tahun lalu lah, anggap di 2021, dia convert ke rupiah gitu. Nah, selama 5 tahun, kalau dibandingkan dengan mata uang US dollar, ternyata udah ada pelemahan 20%. Jadi kalau return yang misalnya anggap aja cukup baik ya, dia bisa dapat 50% gitu 5 tahun, secara hitung-hitungan kasar mungkin dia udah kena pelemahan kurs 20%. Jadi lumayan agak signifikan juga ya gitu ya. Apalagi kalau kita lihat yang 5% tadi. Nah, mungkin anggapannya cuma 5% sih gitu ya. Tapi kalau misalnya return yang didapat nih waktu beli saham ternyata 7%, 8% pas lagi gejolak market ini, keuntungan itu kegerus sama pelemahan kurs tadi gitu ya. Jadi ini yang bikin agak takut-takut juga nih sebenarnya gitu ya kalau menurut saya. Nah, dan secara psikologis juga pasti ngaruh itu Bapak Ibu. Jadi bayangin aja ya misalnya tahun lalu itu kita kalau beli transaksi misalnya pakai mata uang USD, entah itu untuk beli saham US misalnya atau yang lain sebagainya, itu masih di level 16 ribuan ya. Bahkan kalau lihat data pas Agustus gitu, September, itu masih dapat tuh 16.400, 16.300 gitu ya. Tapi yang terbaru sekarang udah 17.300, 17.400. Gapnya tuh Rp1.000 itu tuh kelihatan lumayan gitu ya. Apalagi kalau jumlahnya besar. Misalkan sekian ribu dolar, sekian puluh ribu, dan seterusnya. Pasti selisihnya itu akan lumayan besar juga gitu. Jadi inilah yang bikin adanya gejolak gitu di marketnya Indonesia gitu ya. Nah, banyak faktor yang bikin itu ya. Mungkin kita semua juga punya pandangan masing-masing lah soal apa yang terjadi di makroekonomi, di dalam kebijakan-kebijakan dan seterusnya itu banyak faktor. Tapi saya cuma sorotin yang paling saya concern tuh dari sisi kurs kalau menurut saya. Nah, tadi ceritanya rupiahnya melemah gitu ya. Akhirnya kena outflow asing. BCA turun 18% 3 bulan, BRI turun 14%. Di sini penyebutan emitennya ini sebagai contoh aja ya bahwa fenomena yang terjadi itu seperti itu. Jadi yang tadinya kita berharap, oh bisa nih dapat capital gain besar, ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Jadi ini faktor yang sangat krusial. Nah, peluangnya ada di mana gitu ya. Nah, ini juga mungkin satu masukan lah ya, satu apa
ide gitu ya, mungkin bisa di compare gitu, karena saya sering dapat pertanyaan di kanal gitu ya, waktu lagi podcast, waktu lagi ngobrol juga sama teman-teman, sekarang enaknya beli saham apa sih gitu ya, atau taruh duit di mana sih gitu, emas kayaknya udah ketinggian gitu ya, terus kalau taruh di obligasi dapatnya 6%, 7% gitu ya, kayak kayak kurang kurang seksi gitu ya. Nah, taruhnya di mana nih gitu. Nah, kebetulan kalau kita lihat opportunity yang ada gitu di bursa-bursa US ini kelihatannya menarik juga gitu ya. Maksudnya nggak yang meledak-ledak naik 300-400% dalam hitungan minggu atau sebulan gitu ya, tapi stabil dan lumayan lumayan bagus gitu returnnya. Nah, ini contoh dua saham yang saya pantau terus gitu ya, karena sahamnya sangat menarik dan saya juga pegang gitu. Pertama ada saham GOOG. Ini bukan rekomendasi ya Bapak Ibu, cuman sharing aja bahwa oh ternyata ada loh opportunity di situ. Nah, Google atau ya kita sebut Alphabet lah ya, dengan kode saham GOOG itu sekarang harga per lembarnya 397. Saya masih ingat waktu tahun lalu saya mulai nabung saham Google ibaratnya, itu harganya itu lagi turun-turun banget Bapak Ibu. Waktu itu masih dapat 160 USD gitu ya. Bahkan ya 200-an dolar tuh dicicil-cicil terus masih masih masuk gitu ya. Nah, sekarang udah hampir 400 USD. Ya lumayan besar lah ya kalau dilihat setahun atau 2 tahun ke belakang. Tapi kita bicara dari awal tahun aja itu naiknya 25,9%. Baru dari sisi harga sahamnya. Kalau misalnya waktu itu sempat beli USD misalnya di awal tahun gitu ya, kursnya mungkin masih di bawah 17.000, sekarang ya dapat untung sahamnya, dapat juga keuntungan kursnya gitu, lumayan kan buat buat tambah-tambah jajan gitu misalnya. Jadi ya menarik ya satu di situ. Atau contoh lain deh, kita ngomongin saham yang mungkin mungkin bisa disebut saham sejuta umat kali ya, kalau di bursa US tuh Nvidia gitu, NVDA. Setahun atau itu naiknya udah lumayan, year to date dari awal tahun naiknya 13,9%. Jadi ya not bad lah ya, maksudnya kalau kita lihat benchmark misalnya ke rata-rata return index itu berapa sih, mungkin 15% setahun ya, di Nvidia baru menjelang tengah tahun udah dapet lah gitu 13%-nya, kita berharapnya bisa lebih tinggi lah sampai akhir tahun. Jadi ada loh opportunity lain gitu ya, yang mungkin bisa dipertimbangkan juga di portofolio kita, portofolio Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini saya sering banget ngomongin ini dari zaman waktu Kanal itu 2021 gitu ya, waktu 2022. Jadi Kanala itu atau saya pribadi itu termasuk salah satu yang pakai GoTrade udah lumayan lama gitu. Jadi dari pertama GoTrade masuk ke Indonesia itu kita udah pakai bertahun-tahun yang lalu. Dan dari bertahun-tahun yang lalu kita juga udah sering ngomong perlu nih ada strategi diversifikasi gitu ya, karena ya ada peluangnya di situ gitu. Daya tariknya banyak gitu. Nah, apa aja sih daya tariknya dan kenapa saham-saham US itu menarik buat dipertimbangin dan dijadikanlah instrumen investasi gitu, baik sekarang ataupun di masa depan. Yang pertama, asetnya dalam bentuk mata uang USD. Jadi ini lumayan ngebantu kerjaannya kita lah, ngebantu portofolio kita kalau ada fluktuasi mata uang gitu ya. Jadi waktu kita mau beli saham US kan pasti kita convert kan dari rupiah ke dolar. Nah, secara nggak langsung kita udah pegang mata uang US dollar dalam bentuk aset berupa saham gitu. Jadi secara nggak langsung mungkin ada yang kalau nggak kenal saham, oh dia pegang dolar nih misalnya gitu ya. Nah, tapi yang investor saham satu langkah lebih canggih gitu. Dia pegang dolar sekaligus pegang aset yang berpotensi capital gain. Gitu. Jadi double combo lah gitu ya, sekali sekali action itu dua 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 hasil yang didapat. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akses ke perusahaan-perusahaan besar dunia. Nah, ini yang kalau menurut saya itu penting banget, karena kita nggak pernah tahu kalau operasional satu bisnis terkonsentrasi di satu tempat atau mungkin satu negara, kalau ada kejadian yang di luar dugaan gitu ya. Contoh regulasinya berubah gitu. Yang tadinya kita oh bisa aturannya A gitu ya, bisa kerja, bisa produktif gitu ya, tiba-tiba berubah regulasinya gitu. Nah, satu, muncul ketidakpastian. Dua, ini bisa ngaruh ke fundamental. Tapi kalau perusahaannya itu lintas negara, bahkan satu dunia pakai produknya, ada gejolak di satu pasar, dia mungkin masih bisa adaptasi. Ya. Apalagi kalau itu ibaratnya pasarnya
ya bukan bukan yang kontributor terbesar lah buat revenue perusahaan, dia pasti bisa bisa atur gitu ya. Tapi kalau terkonsentrasi di satu tempat, regulasinya berubah, terus tahu-tahu tiba ada force major gitu ya, itu pusing dari sisi fundamental dan operasional bisnisnya, apalagi buat investor pasti kena gitu ya pada akhirnya. Nah ini yang bikin saya tuh tertarik dan suka banget sama saham-saham perusahaan besar dunia, dan itu ada di mana ya, ada di US stock market pastinya. Contoh Google deh, misalnya Alphabet gitu ya, hari ini yang pakai handphone Android satu dunia juga pakai gitu ya, mau itu di Asia kayak di Afrika misalnya gitu, itu semua pakai gitu, di Indonesia bahkan ya pasti pakai gitu. Dan yang menggunakan Google juga ya satu dunia juga gitu, hampir semua manusia ya gitu yang pakai internet pasti tahu Google gitu, jadi besar banget gitu marketnya. Nah, karena skala bisnisnya besar, terus juga asetnya besar gitu ya, dia punya produk dipakai manusia sedunia gitu ya, akhirnya pertumbuhan bisnisnya jadi sangat menarik. Nah, termasuk pertumbuhan laba bersih yang jauh lebih kencang. Terutama kalau kita bandingkan misalnya dengan negara-negara lain gitu ya, atau saham-saham di emerging market misalnya, di negara-negara berkembang. Kadang kalau ada gejolak-gejolak ekonomi yang tadinya dia mungkin bisa tumbuh tiap tahun 15%, tahu-tahu, aduh, tahun ini cuma naik 3% lagi gitu ya, 4%. Akhirnya growth-nya nggak sesuai ekspektasi, ada risiko mata uang, ya udah, kena hajar ibaratnya gitu ya. Tapi kalau perusahaannya tuh bisa tumbuh dengan kencang 20%, 30% tiap tahun, lama-lama dia akan diapresiasi oleh market, oleh investor gitu ya. Jadi inilah tiga alasan utama gitu yang bikin kenapa saham US itu layak dan pantas untuk dipertimbangkan dan dijadikan bagian dari portofolio. Ini satu contoh aja kenapa misalnya saham seperti Alphabet itu menarik ya. Jadi satu, dia udah skala raksasa dunia, profitnya itu besar banget Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat tahun 2025, net income atau laba bersihnya si Alphabet ya, itu kalau dilihat 132 bilion USD. Kalau dirupiahin itu jumlahnya nol, banyak banget gitu ya. Satu apa, sekian puluh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia digabung itu belum tentu bisa nyamain satu perusahaan seperti Google gitu. Jadi angkanya itu besar sekali. Jadi bayangkan kalau ada mesin pencetak uang gitu ya, yang tiap tahun ngasilin profit sebesar itu, duitnya gede, itu kalau diputar lagi hasilnya bisa lebih kencang lagi, lebih seperti apa gitu. Jadi ini yang bikin daya tarik bisnisnya menarik. Itu dari sisi jumlahnya, jumlah angka nominal. Tapi kita lihat dari sisi growth. 2025 laba bersihnya GOOG atau Alphabet itu naik 32% year on year. Jadi dalam setahun laba bersihnya bisa naik 32%. Ini perusahaan raksasa loh, bukan perusahaan startup yang mungkin profitnya masih 1 miliar dolar, 2 miliar dolar, naik 300-400% ya, ya oke lah gitu ya, itu bisa gitu ya. Tapi ini perusahaan dengan profit lebih dari 100 miliar US dollar. Dia bisa naik setinggi itu berarti sangat profitable dong bisnisnya. Gitu. Jadi ini contoh-contoh daya tariknya seperti apa. Gitu. Nah, pertanyaannya gimana cara pilih sahamnya? Harus pilih saham yang selalu ditanyakan tahun yang ada kelas saham gitu ya, tiap session gitu pasti ditanya sektor apa yang lagi bagus gitu ya, akan perform, saham mana yang bagus gitu ya. Nah, ini beda-beda kayak investor. Buat saya setiap orang itu punya keunikan dan juga pemahaman dia tentang saham atau tentang satu bisnis. Mungkin saya dengan Bapak Ibu backgroundnya beda, ada yang kerja di bank misalnya, ada yang kerja di farmasi gitu ya, jadi knowledge-nya pasti beda-beda. Nah, tapi satu hal yang penting gitu ya, kalau kita pinjam apa nasihatnya dari Peter Lynch, salah satu fund manager yang tersukses sepanjang sejarah, dia bilang invest in what you know. Jadi investasilah di instrumen yang kita paham, di aset yang kita tahu dan kita paham. Gitu. Nah, kebanyakan yang bikin proses investasi atau resultnya itu nggak bertahan jangka panjang adalah dia ikut-ikutan gitu, cuman beli karena hype, begitu hype-nya selesai nyangkut duitnya gitu ya, atau nggak bisa dapat keuntungan gitu. Jadi invest in what you know, di apa yang kita tahu gitu. Nah, sektornya apa gitu ya yang menarik gitu ya. Saran saya dan juga banyak dari pakar-pakar menyarankan tuh
pilih perusahaan atau saham yang dekat sama keseharian kita. Saya demennya Peter Lynch itu di buku yang beliau tulis adalah ibaratnya dia menyarankan tuh beli saham-saham yang udah yang dekat aja sama kita. Kayak contoh, dia pernah cerita soal saham misalnya dulu Dunkin Donuts gitu ya. Mau ada resesi, mau ada apa, dia beli saham itu ternyata menghasilkan keuntungan yang besar gitu ya. Nah konteksnya sama kayak kita, di sekitar kita tuh banyak loh perusahaan-perusahaan produk-produk yang bagus, dan selain kita jadi usernya kenapa nggak kita invest juga gitu. Ini mungkin ada satu cerita Bapak Ibu bahwa kadang saya refresh lah ya ke pengalaman saya mungkin 10, 12 atau 15 tahun yang lalu gitu. Kerjaan saya tuh di digital marketing Bapak Ibu. Saya tuh udah melakukan digital marketing itu bukan 3 4 5 tahun ke belakang, tapi dari zaman waktu saya masih SMA. Waktu itu Instagram belum ada. Saya SMA tuh 2011, 2012 lah. Mungkin kalau masih ingat ya zaman itu Instagram belum ada, mainnya main Facebook gitu ya. Terus uh, tampilannya Google Search Engine tuh masih sangat sangat beda sama yang sekarang. Belum terdengar yang namanya AI atau chatbot gitu, belum belum ada. Ya ada, tapi mungkin belum terdengar ya di zaman itu, belum belum umum lah gitu lah. Saya dulu mikir kalau waktu itu SMA atau waktu saya mulai belajar digital marketing, mulai bikin-bikin web, mulai nyoba ngiklan di Facebook atau di Google gitu. Kalau saya dulu udah tahu saham dan saya beli saham Google waktu itu, wah tabungan saya mungkin kenaikannya udah luar biasa besar ya. Kalau misalnya beli di tahun segitu gitu, kenaikannya udah berapa besar gitu. Atau Nvidia lah misalnya. Bayangin kalau anak-anak zaman dulu main game gitu ya, main game online gitu, main game di komputer. Biasanya gamers tuh pasti tahu sama Nvidia gitu ya, karena dia produksi GPU gitu ya, produksi kartu grafis gitu, itu gamers pasti tahu gitu sama Nvidia, pasti ngerti gitu. Tapi sayangnya mungkin ya zaman-zaman itu kita belum kenal saham gitu, belum belum bisa beli saham US. Coba kalau tahun itu kita beli Nvidia, wah sekarang mungkin kita apa ya, udah financial freedom kali ya, udah nggak perlu ngantor lagi gitu besok gitu. Jadi itu cerita lah. Saya kadang kepikir gitu, kalau dari zaman dulu kenapa ya nggak bisa saham-saham kayak gitu ya. Lumayan kan tabungan duit gitu kalau dibeliin misalnya Meta gitu atau Google gitu, kayak luar biasa returnnya gitu ya. Sangat sangat menarik gitu. Jadi pilih yang dekat sama kita, karena apa ya, relevansi kedekatan itu penting banget buat investasi, supaya kita ngerti apa yang kita beli gitu. Atau berkaitan dengan pekerjaan gitu ya, yang mungkin kerja di finansial gitu ya, atau di retail di mana tuh, coba cari aja saham-saham yang dipakai gitu ya. Sesimpel contoh ya, misalnya kita ngomongin di finansial gitu, semua orang pasti transaksi, mau kita belanja di minimarket, mau kita belanja di restoran, dimanapun ya. Sekarang zamannya pakai kris, tapi jangan lupa transaksi itu masih ada yang pakai kartu gitu kan. Nah kalau kita bicara kartu, itu pasti ada perusahaan yang menyediakan uh, infrastruktur supaya kartu itu bisa dipakai gitu. Ya contoh misalnya Mastercard gitu. Kalau Bapak Ibu buka dompetnya terus ambil kartu kredit atau kartu debitnya, itu pasti ada logo Mastercard atau Visa gitu. Dan itu saatnya bisa kita beli. Dia punya keunggulan kompetitif. Siapa yang bisa saingin dia? Terlepas sekarang udah banyak transaksi pakai e-wallet gitu atau pakai kris misalnya. Tapi untuk di market itu dia penguasanya gitu. Jadi simpel di dompet kita aja tuh udah ada opportunity investment yang menarik gitu sebenarnya kalau kita jeli dan membaca tanda-tandanya gitu. Nah, penting banget juga, tipsnya juga harus tahu dan ngerti kenapa Anda beli saham itu. Jangan cuma ikut-ikut. Tadi misalnya kalau saya beli saham Google gitu ya, Alphabet, ya ya karena saya tahu bisnisnya gitu, saya pengguna produknya gitu. Kalau saya lagi iklanin produk buat kerjaan di kantor misalnya, pasti pakai Google Ads, pakai YouTube Ads gitu ya, itu bagian dari ekosistem Google gitu. Atau sehari-hari yang kerja misalnya pakai Gmail gitu, atau sekarang zamannya AI ternyata pakai Google Gemini ya, ya kita ngerti karena produknya dipakai dan bisnisnya bagus gitu. Jadi harus tahu alasan apa yang membuat kita beli saham. Lalu cari saham perusahaan yang bagus di valuasi yang masih murah dan wajar. Nah ini penting banget juga. Jangan sampai kita beli kemahalan, tahu-tahu sahamnya jeblok turun, yang ngikut duit gitu ya. Tapi antisipasi lah gitu. Nah ini contoh pilihan-pilihan sektornya ya. Kalau di bursa saham US itu banyak.
dan lintas industri, ada elektronik, ada teknologi, ada finance, ada health technology, ada retail, ada energi mineral, dan sebagainya. Ini contoh kalau kita lihat yang paling gede market cap-nya sekarang itu adalah elektronik teknologi. Teknologi lah gitu ya. Nah, nama-nama gede itu muncul. Nvidia, market cap 5,23 triliun US dollar. Apple, Taiwan Semiconductor, Broadcom, Micron yang lagi hype gitu ya. Banyak gitu. Ini nama-nama besar gitu. AMD gitu ya. Itu uh, contoh-contohnya gitu. Kalau di sektor teknologi elektronik gitu. Nah, ini badannya kalau pilih satu atau dua aja ya lumayan lah gitu ya, ada potensi di situ. Nah, blue chipnya US apa gitu ya? Kalau kita lihat dari sisi market cap, terbesar itu sekarang Nvidia. Lalu ada Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, dan seterusnya. Ini produk-produknya pasti kita pakai sehari-hari gitu ya. Yang tadi saya udah ngomong contohnya YouTube itu bagian dari Alphabet. Kerjaan di kantor siapa sih hari ini yang nggak pakai Excel gitu atau nggak pakai Microsoft Office ya part of Microsoft punya produk gitu, atau yang mungkin kerja di IT gitu ya jadi developer misalnya gitu pasti pakai Amazon Web Service gitu ya, jadi bagian produknya Amazon juga dipakai gitu, atau apps yang kita pakai sehari-hari juga infrastrukturnya dibangun di mungkin di produk cloudnya Amazon gitu ya, jadi ya dekat sama keseharian kita gitu. Nah, sektor apa yang menarik tadi ya, sarannya pilih yang bagus dan kita paham. Tapi ini contoh aja ide gitu ya bahwa sektor teknologi dan AI itu lagi bagus saat ini gitu karena satu lagi hype ya, terus juga performa bisnisnya memang lagi kencang pertumbuhannya, jadi dia jadi favorit investor lah saat ini gitu. Tadi kita bisa lihat ya Nvidia naik berapa, Alphabet naik berapa dan seterusnya. Nah tapi satu hal yang bikin kalau menurut saya sektor ini masih cukup menarik buat dipertimbangin adalah dia bukan cuman hype-hype kosong yang kayak oh ini bakal terbang 1000% misalnya enggak, tapi ketika kita lihat laporan keuangan itu memang terjadi kenaikan laba bersih yang signifikan setiap tahun, yang mana itu akan mendorong juga kenaikan harga sahamnya gitu. Tadi kita udah lihat ya sama-sama contoh Google naik 2025 dia laba bersih naik 32%. Nvidia misalnya gitu ya tahun buku 2026 dia naiknya 64,75%. Ini perusahaan laba bersihnya kenceng banget, udah bisa nyaingin, hampir lah nyaingin Google gitu. Dia tahun buku 2026 itu laba bersih 120 miliar dolar. Selisihnya cuma tadi 12 miliar USD sama Google. Kalau misalnya Nvidia growth-nya lebih kencang lagi, mungkin tahun ini dia bisa melewati Google tadi ya. Jadi wajar dia dapat predikat sebagai perusahaan dengan market cap terbesar gitu. Jadi hype tapi ada dasar fundamentalnya itu lebih bikin kita tenang sebenarnya gitu. Mungkin agak beda ya waktu bubble 2000 tahun 2000-an bubble.com itu waktu itu kebanyakan sahamnya naik tinggi tapi ya dari sisi fundamental bisnisnya belum belum kelihatan resultnya waktu itu. Jadi dia terjadilah seperti itu. Nah, kalau kondisi yang sekarang selagi laporan keuangannya masih cukup oke dan ketemu ekspektasinya investor, ya itu masih cukup cukup oke lah buat kita lihat-lihat dan mungkin kita pelajari lebih dalam gitu. Nah, sektor berikutnya apa yang menarik? Ini beda-beda ya tiap orang, tapi kalau buat saya, mau di bursa manapun ya, di Indonesia, US, Hong Kong, Jepang misalnya semua, finance itu tetap menarik gitu. Nggak lagi hype nggak apa-apa, tapi stabil bisnisnya. Ibaratnya dia punya fundamental yang baik, perbankan dan finance pasti masih dipakai, dan ya dia bisa kasih dividen yang cukup oke juga gitu. Laba bersihnya masih terus tumbuh dalam jangka panjang. Sama lah kayak bank-bank di Indonesia itu juga laba bersih bertumbuh. Terlepas lagi ada gejolak, 5-10 tahun ya ada pertumbuhan laba bersih gitu. Nah, yang bikin sektor finansial ini buat saya cukup menarik ya saat ini adalah valuasinya udah lebih murah dibandingin saham-saham teknologi gitu. Kalau saham teknologi mau dapat per 15 itu, aduh, udah nyaris nggak mungkin gitu ya, karena pernya udah tinggi semua di atas 20, 30, 40, 50 dan seterusnya gitu. Jadi ini satu opsi yang bisa dipertimbangkan juga gitu ya untuk sektor finansial kalau menurut saya. Nama-namanya banyak ya kalau di US ada bank besar seperti JP Morgan, lalu ada juga Bank of America, HSBC, kemudian apa
seperti Mastercard itu juga masuk di industri finansial. Jadi ya masih oke lah. Kalau Bapak Ibu lihat di sini PE ratio 14 kali, masih 12 kali, 17 kali, ya oke lah ya, masih masih wajar gitu loh dengan fundamental yang mereka punya. Kalau dia lagi turun, koreksi, opportunity mungkin untuk membeli gitu. Nah, sektor lain yang mungkin bisa digali juga, sektor-sektor yang masih murah gitu ya. Kalau saya itu biasa pakai pendekatan growth dan value investing. Jadi di satu sisi saya kejar growth, sama bersih kencang ya tadi, tapi lihat valuasi juga gitu. Nah ini masih relevan buat ditaruh di bursa US ataupun di bursa Indonesia. Tapi memang kalau kita lihat nama-nama besar di bursa saham US itu valuasi biasa udah lebih mahal, udah cukup sulit menemukan yang price earning di bawah 10, PBV di bawah 1 tuh jarang sekali gitu ya. Tapi kalau mau digali ya perusahaan-perusahaan besar masih ada yang PR-nya 10 kali gitu ya. 6 kali itu masih ada gitu, 7 kali itu masih masih ada lah walaupun mungkin agak sulit di hari ini gitu. Energi misalnya beberapa yang mungkin valuasi masih wajar bisa dipertimbangkan gitu ya. Tapi lihat kinerja bisnis dan siklus bisnisnya juga gitu. Nah, tadi kita ngomongin saham gitu ya, kayak pemilihannya harus spesifik gitu ya, harus analisis lebih dalam gitu ya. Tapi ada juga nih opsi lain yang tanda kutip lebih gampang gitu. Nah, ada juga yang namanya ETF. Mungkin Bapak Ibu udah biasa lah ya beli ETF. Tapi sekilas kita lihat ETF itu Exchange Traded Fund. Jadi dia sebuah fund yang berisi kumpulan aset, bisa berupa saham, obligasi, atau komoditas yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi bayangkan dia itu kayak satu keranjang gitu, yang isinya bisa kumpulan saham, kumpulan obligasi, kumpulan komoditas gitu ya. Isinya komoditas lah, itu yang keranjang itu bisa kita jual beliin. Oh, kalau kita mau beli gitu ya, kita beli gitu. Nanti bisa kita jual gitu. Harganya juga naik turun gitu ya kayak saham. Nah, itu ETF. Di GoTrade itu juga ada ETF gitu dan pasti ini jadi solusi gitu ya. Kenapa jadi solusi? Satu dia diversifikasi instan, Bapak Ibu. Jadi isinya itu biasanya campuran saham. Kalau kita tipikal orang yang nggak mau ribet, nggak mau pusing gitu ya, aduh kayaknya saham teknologi bagus ya, bingung beli apa, udah beli ETF-nya saham teknologi aja gitu ya. Jadi udah langsung isinya campuran, udah disusun sedemikian rupa, kalau saham-saham teknologi hype naik, ETF-nya juga ikutan naik gitu. Jadi diversifikasi instan gitu ya. Returnnya biasanya mirip atau mengikuti pergerakan pasar secara keseluruhan. Nah, contoh kalau ETF-nya yang berbasis indeks, misalnya ETF S&P 500 gitu ya, dia pasti akan mirip-mirip tuh returnnya sama saham-saham di S&P gitu. Jadi kalau nggak mau pusing ya udah beli ETF gitu. Apa beda-beda ya selera orang, tapi seenggaknya pegang ETF dan ETF-nya juga dalam mata uang dolar gitu. Jadi daripada pegang dolar, kenapa nggak taruh ETF? ETF-nya masih bisa naik juga. Nah, kalau bicara yang lebih advance, misalnya contoh kita, aduh, pengen diversifikasi nih, saham US udah gitu. Tapi kalau US-nya turun, cari cuannya di mana lagi gitu ya. Oh, emerging market gitu ya. Tapi nggak mau Indonesia misalnya gitu ya. Ya kita bisa beli ETF saham-saham emerging market yang nggak cuma Indonesia, tapi ada kumpulannya nih negara-negara lain yang tergolong sebagai emerging market gitu. Jadi disesuaikan aja. Nah, ETF itu ibarat kayak satu tools gitu ya, satu mainan yang kita bisa pakai gitu. Kalau mau masuk ke satu market tapi kita nggak mau pusing. Contoh, misalnya nih kayak beberapa waktu yang lalu saya lagi explore saya lagi ngamatin gitu ya nilai kursnya yen gitu, paham gitu. Dia sempat melemah gitu ya. Terus saya mikir, kira-kira ada nggak ya potensi di saham-saham Jepang gitu ya? Daripada beli sahamnya satu-satu gitu ya harus ngebedah satu-satu, kenapa nggak beli ETF-nya aja gitu. Nah, disitulah ETF bisa bermain dan kita pakai gitu. Jadi diversifikasi praktis dan instan dan itu udah ada di GoTrade. Jadi udah enak lah gitu ya. Semuanya tersedia gitu. Nah, contoh-contoh ETF menarik apa? Ini ada ETF-nya Nasdaq gitu ya. Terus juga kalau dicek di webnya GoTrade itu ada juga review-review ETF lain kayak ETF agregat bonds gitu ya. Terus juga macam-macam sih. Tergantung kita mau carinya yang seperti apa gitu. Cuma untuk saya pribadi saat ini saya lagi nggak masuk ETF, nggak pegang ya, lebih ke fokus saham-sahamnya individu langsung gitu. Oke, jadi mau pilih ETF atau saham US langsung. Nah, mungkin
Bapak Ibu udah punya pandangan masing-masing, bisa tuh komen di chat ya. Nanti sebelum sesi tanya jawab bisa kita bahas lebih lanjut. Oke, saya lanjut dulu nih. Tips pemilihan sahamnya gimana? Nggak perlu pakai yang pusing-pusing gitu ya. Kita lihat highlightnya aja. Satu, cari perusahaan yang laba bersihnya terus naik. Cari perusahaan yang labanya itu terus naik dari jangka panjang. Tadi kita udah sempat lihat ya contoh-contoh Google, Nvidia, dan seterusnya banyak banget lah yang bisa diliatin gitu ya. Nah, kenapa cari yang laba bersih naik? Karena kenaikan laba bersih itu akan mendorong kenaikan harga saham. Kalau laba bersihnya naik gitu, kenceng gitu, ekspektasi investor itu ketemu. Gitu. Nah, kalau ekspektasinya ketemu, harapannya harga saham juga diapresiasi gitu. Tapi kalau growth-nya udah lambat, turun, tidak sesuai ekspektasi, ya biasanya terjadilah penurunan gitu. Berapa idealnya growth laba bersih? Makin tinggi makin bagus gitu. Tapi kita bicara nggak muluk-muluk lah, paling nggak mungkin yang bisa 10% per tahun gitu. Jadi ya ada pertumbuhan lah dari sisi bisnisnya. Jadi carilah perusahaan-perusahaan yang labanya naik. Ini tips simple ya sebenarnya. Nah, contoh ini bicara return ya. Tadi Alphabet kita ngomongin 2025 growth laba bersihnya aja 32% gitu. Dan itu kencang. Selama 5 tahun sahamnya naik lebih dari 242%. Jadi sejalan lah, ada pertumbuhan laba bersih, ada kenaikan harga saham. Jadi apa pandangan kita cari yang perusahaan yang labanya bertumbuh itu masih valid gitu untuk di bursa US saat ini misalnya. Nah ini yang penting juga nasihatnya Warren Buffett, it is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Jadi kata kuncinya itu buy a wonderful company. Perusahaan yang wonderful yang hebat gitu. Mau apapun perusahaannya yang penting dia perusahaan hebat. Jadi perusahaan hebat kayak gimana? Satu, laba bersih naik, laba bersihnya gede, produknya dipakai satu dunia atau dipakai oleh mayoritas orang gitu ya, dipakai oleh apa market leader lah istilahnya di situ. Nah, di wonderful company at fair price, jadi harga wajar, nggak apa-apa harganya mungkin nggak diskon gitu ya, nggak PBB satu gitu atau per 10, tapi kalau itu fair price-nya memang segitu ya ya udah kita kita beli gitu dan investasi daripada perusahaan yang biasa-biasa aja tapi wonderful price diskonnya gede banget tapi growth-nya udah nggak ada gitu ya ya paling momentum aja gitu tapi buat jangka panjang dia mungkin agak sulit gitu. Jadi ya baliklah ke filosofi investasi ini seperti ini kalau yang bicara jangka panjang. Nah, tips lain, pilih yang valuasi masih wajar atau murah. Jadi sebelum kita beli saham, usahakan untuk tahu dulu nih valuasi sahamnya berapa. Cara tahu valuasi banyak banget. Mau pakai berbagai model valuasi bisa, tapi yang simple PER misalnya price earning ratio. Kita harus tahu nih saham yang kita beli itu price earning ratio-nya berapa. Misal contoh, kita harus lihat per satu saham itu berapa. Terus kita bandingin sama perusahaan-perusahaan lain di industri yang sama. Nah, saya ambil contoh di sini ada Meta. Meta ini tahun ini lagi kurang bagus harga sahamnya. Secara year to date dia turun 7,6%. Padahal laporan keuangan masih cukup bagus gitu ya. Tapi harga sahamnya kurang diapresiasi gitu. Nah, biasanya yang kayak gini bisa jadi opportunity untuk membeli. Kenapa? Karena kalau kita bandingin pairnya Meta sama pair saham-saham teknologi lain, dia termasuk salah satu yang lumayan murah. Dia pairnya saat ini itu sekitar 22 kali. Nah, kalau kita compare sama Nvidia, sama Google, sama Apple, itu rata-rata udah lebih tinggi. Apple mungkin udah di atas 30. Nvidia udah pasti di atas 30 gitu ya. Uh, tinggi lah pairnya gitu. Google udah mendekati hampir 30. Nah, di sini ada gapnya nih sama Meta. Artinya Meta ini lagi murah, cuman mungkin belum diapresiasi aja. Ketika dia diapresiasi, orang mungkin mau beli lagi Meta gitu ya, ya harga sahamnya akan naik dan bisa terjadi keuntungan. Meta ini kalau Bapak Ibu lihat 2022, itu harga sahamnya jauh banget dari level yang sekarang. Waktu itu berat lah masalah, kalau ingat ya 2022 Amerika resesi, ada perang Rusia Ukraina,
terus juga harga komoditi minyak sempat naik waktu itu. Belum dihajar lagi sama si Meta ini ada sama kebijakannya Apple gitu ya yang berkaitan sama apa teknologi iklannya si Meta gitu. Jadi dihajar banyak banget lah. Saya masih ingat waktu zaman pandemi itu Meta itu aduh harga sahamnya jauh lah dari 600 gitu ya. Ternyata 3-4 tahun naik kenceng gitu ya walaupun sekarang lagi koleksi lagi gitu tapi bisnisnya tumbuh gitu usernya bertumbuh jadi ya satu peluang lah di situ intinya cari tahu pairnya bandingin sama perusahaan sejenis atau sama historicalnya ini gitu. Dari situ kita akan tahu ini sahamnya udah wajar atau justru lagi murah atau justru kemahalan banget gitu. Nah tips lainnya juga pemilihan saham pilih yang punya keunggulan kompetitif. Cari perusahaan yang punya keunggulan dibandingkan pesaing. Jadi cari yang market leader itu penting gitu, untuk supaya dia nggak gampang bersaing. Nah ini sebelum kita ke closingannya ya, maksudnya dari materi saya, pertanyaan yang selalu ditanyakan beli sekarang atau tunggu nanti, gitu ya. Sering dapat komen gitu, dapat pertanyaan, aduh marketnya lagi all time high nih, crash nggak ya atau turun nggak ya gitu ya. Udah naik 12% year to date gitu. Tunggu koreksi deh, jangan all time high, nanti nyangkut gitu. Balik lagi ke masing-masing investor, tapi satu hal yang saya yakini dan juga banyak diedukasi juga gitu ya oleh tokoh-tokoh investor dunia gitu, nggak ada yang bisa timing the market gitu ya. Sehebat apapun, secanggih apapun toolsnya, sehebat apapun kita punya orang dalam di perusahaan ibaratnya, nggak ada yang bisa prediksi market gitu. Nggak bisa memperkirakan timing yang pas buat kita exit dan jual. Hanya bisa baca tanda-tanda gitu yang dilatih skillnya gitu. Nah, intinya jangan timing the market karena kalau semua orang atau nggak usah semua orang deh, sebagian orang bisa timing the market, harusnya semua udah kaya dong dari pasar saham. Gitu. Tapi kenapa ada yang rugi juga gitu ya? Jadi harus dilihat ke masing-masing investor. Nah, balik lagi, kalau valuasinya wajar dan bisnisnya itu lagi masih tren naik, bisa jadi sahamnya akan diapresiasi lagi. Tapi kalau valuasinya udah mahal banget, growth-nya udah stagnan, nah ya mungkin harus jaga jarak dulu nih sama saham-saham seperti itu. Jadi harus dilihat saham per saham, bukan dari indeksnya. Karena beberapa saham-saham terlepas ada perang atau apa, harganya itu langsung tetap kencang juga gitu. Dia koreksi sebentar, naik lagi gitu. Jadi balik lagi nih, kalau kamu yakin sama valuasi dan prospeknya, mulai masuk. Tapi kalau nggak yakin, mending mundur dulu gitu. Nah tips terakhir ya sebelum sebelum saya balikin ke Pak Brian ya, ke, apa kembali ke moderator. Ini tips yang penting banget nih, yang mungkin saya nitip pesan aja sih bahwa selalu sedia cash masuk bertahap kecuali kita yakin banget nih saham growth-nya udah luar biasa pasti hebat silakan masuk luar biasa tapi kalau kita mau hati-hati gitu ya bertahap masuknya ya nyicil dulu lah mungkin masuk 30% dulu 40% dulu pegang cash karena kalau valuasi udah tinggi takutnya ada ekspektasi nggak sesuai koreksi dalam pegang cash kan bisa beli gitu ya atau terlepas di market mau di emerging market atau di US misalnya uh, ada gejolak-gejolak lah harga minyak tiba-tiba tahu-tahu terbang tinggi banget misalnya atau regulasi pemerintah yang berubah kursnya melemah gitu ya itu gonjang-ganjingnya banyak faktornya jadi kalau pegang cash itu lebih enak lah jadi selalu siapin gitu satu itu kemudian juga kalau apa yang mungkin kita punya budget rutin gitu ya untuk nabung ya kita siapin lah budgetnya cashnya dipersiapkan buat yang mungkin usaha yang income-nya nggak selalu stabil cash tetap dipegang, cash flow juga dijaga gitu supaya kita nggak harus atau nggak terpaksa untuk melepas saham kita di posisi yang nggak enak atau di posisi yang belum waktunya. Gitu. Jadi ya kita harus prepare gitu. Oke, itu untuk sharing saya. Saya kembalikan ke Pak Brian untuk sesi malam ini. Menabung buat baru mulai belajar di US stocks dan mak- masih bingung nih gimana nih caranya apa nih go trade gimana cara mulainya. Nah, sebenarnya Go Trade itu adalah salah satu pionir di US stocks di Indonesia yang terregulasi under Bapepti dan OJK. Nah, mungkin penjelasan detailnya akan saya jelaskan malam ini.
Jadi nanti juga setelah sesi, jika ada yang mau ditanyakan terkait GoTrade atau terkait cara secara teknisnya, feel free juga untuk tanya ke saya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya ngundang nih untuk teman-teman yang belum punya akun GoTrade, mungkin boleh di-scan QR-nya untuk mungkin lanjutkan download, dan juga bisa masukkan referral code HV5KR5 ini, yang menandakan bahwa Bapak Ibu hadir pada malam hari ini. Kenapa perlu nih masukin referral code? Karena Bapak Ibu datang pada malam hari ini, nanti dari tim GoTrade akan menyediakan free stock. Jadi saham gratis nih buat Bapak Ibu new users di GoTrade senilai 3,5 sampai 5 US dollar. Nanti sahamnya boleh pilih dan langsung akan dikreditkan ke akun Bapak Ibu. Nah, sebenarnya siapa sih GoTrade ini? GoTrade, kami GoTrade adalah we are on a mission to make product that loved by the users in Indonesian trader and investor untuk akses ke US stocks. Jadi kenapa sih harus pilih GoTrade compare to other platform? Karena di GoTrade itu adalah pioneer nomor satu di Indonesia yang mengajak user-user atau warga di Indonesia untuk mulai invest di fractional shares di US stocks. Jadi fractional shares di US stocks itu berarti kalau di Indonesia kan mungkin kita harus membeli saham secara satu lot. Nah, kalau di US stocks melalui GoTrade, kita tuh bisa berinvestasi tapi nggak usah satu lot langsung. Kenapa? Tujuannya karena di saham-saham di Amerika kan harganya relatif lebih mahal untuk per lotnya. That's why kalau bisa dipecah-pecah, itu akan sangat membantu retail investor untuk akses membelinya. Nah, GoTrade sendiri itu udah ada 1.500.000 users, dan juga di GoTrade Indonesia itu ada 600 plus US stocks dan ETF. Kayak yang tadi Pak Jefferly bilang, ada US stocks, ada saham-saham, ada ETF. Tentunya sahamnya juga beraneka ragam, dari saham-saham besar yang kita tahu mungkin dari Google, dari Apple, dan juga ada dari saham healthcare tadi yang Pak Jefferly discuss, atau energi, kita semua ada di GoTrade. Seperti NVO, Johnson Johnson, itu semua bisa diakses di GoTrade. Nah, GoTrade itu sudah resmi terdaftar under Bapepti dan OJK. Jadi tenang aja nih Bapak Ibu, GoTrade sudah platform yang aman dan juga diawasi oleh regulator. Dan juga bisa mulai menabung dari $1 saja dan sangat mudah untuk dipakai. Kalau nggak percaya boleh nih langsung coba untuk download aplikasinya hari ini dan mulai coba-coba nih. Nah, produk kita itu nggak cuma US stocks dan ETF, kita juga ada Grow. Grow itu semacam yang kayak tadi Pak Jefferly bilang di US, kita invest di US stocks itu udah untung karena mata uangnya US dollar. Dan jika US dollarnya nih lagi di posisi cash, nggak diinvest ke saham apa-apa, mungkin karena lagi wait and see atau masih bingung. Karena kan tadi Pak Jefferly bilang nih harus selalu sedia cash. Di GoTrade itu berbunga seperti deposito. Bunganya fluktuatif mengikuti suku bunga, tapi contohnya seperti di gambar itu 3,88 per annum. Jadi akan diakumulatif, jadi setiap ada cash maka akan diperhitungkan. Jadi udah untung dari capital gain di saham-saham kita, dan juga cash yang kita siapkan untuk money management itu juga akan bertumbuh dengan program yield kita atau yang kita namakan grow. Terus juga mungkin yang nggak ada di saham lokal itu adalah options. Di GoTrade itu kita menyediakan options trading. Ini yang salah satu fitur yang cuma ada di US stock dan sangat membantu trader untuk mengakses pilihan-pilihan, atau jika kita bisa lagi memprediksi saham mungkin lagi berbalik arah dan sebaliknya, options mungkin menjadi salah satu alternatif kita untuk tetap bisa uh, making profit while the market lagi not really good. Dan juga kita juga ada kolaborasi dengan TradingView untuk akses chartnya. Oke,
Kenapa sih harus GoTrade? GoTrade itu mempunyai license pialang kita itu dari PT Valburi Asia Futures yang sudah sangat lama di industri baik itu di sekuritas di Indonesia dan juga di pialang berjangka. Jadi kita sudah ada license resminya by Valburi. Kita juga backed by leading and top investors seperti Y Combinator yang ada di US dan juga MUFG Group, Velocity Capital dan seterusnya. Nah, pasti ada pertanyaan nih, apakah duit saya aman? Apakah duit nasabah aman jika ditaruh di GoTrade? Jadi secara prosesnya, Bapepti dan OJK sudah mempersiapkan jalurnya nih untuk para investor bisa mengakses saham-saham di luar negeri secara legal. Jadi di sini kita akan jelaskan sedikit jika klien yang ingin membeli itu akan melalui license kita PT Valburi Asia Futures yang kemudian akan dibelikan saham yang akan mengambil amanat kita, pengambil amanat luar negeri dan akan dibelikan saham di US melalui broker partner kita di Alpaca. Dan juga kita itu fully back, jadi dividennya pun user-user akan tetap menikmati. Nah, kita juga ada namanya prestige kategori nih. Apa sih keunggulan jadi prestige di GoTrade seperti nasabah-nasabah prioritas atau nasabah-nasabah eksklusif di bank? Prestige ini membantu para investor untuk memiliki kemudahan, kepraktisan dalam berinvestasi. Jadi salah satu benefit yang paling penting adalah trading fee-nya akan lebih murah. Dengan hanya memiliki portfolio 7.000 USD atau sekitar 100 juta rupiah, atau mungkin trading bulanan volumenya di atas 32.000, maka Bapak Ibu akan mendapatkan tier Prestige di akunnya dan trading fee-nya akan turun dari 0,3% ke 0,2%. Lumayan banget nih. Bapak Ibu yang aktif untuk berinvestasi, maka fee-nya akan lebih murah. Kemudian juga ada personalized relationship manager. Jadi jika ada kendala investasi atau mau menanyakan terkait produk, bisa ada dedicated RM-nya. Dan juga kita suka ada berkala private event and meet nih buat user-users yang paling sering di domisili Jabodetabek atau kita itu suka ada event bulanan. Dan juga kita ada sediain premium content by our investment analyst team. Jadi secara weekly kita akan support materi-materi untuk membantu Bapak Ibu menganalisa latest market condition. Nah, gimana sih caranya? Sesimpel tadi, download the app dari App Store atau Play Store, dan juga daftar, finish KYC, dan melakukan deposit pertama. Nah, khusus hari ini untuk user-user yang join di acara Kanala X Go Trade akan mendapatkan free stocks senilai up to 83.000, dari 50.000 sampai 80.000. Di situ ada saham-saham seperti Apple, Nvidia, dan saham-saham besar lainnya. Jadi nanti sesudah acara jika sudah deposit, feel free untuk kontak saya dan infokan bahwa sudah deposit, nanti akan diberikan stok gratis nih. Dan jangan lupa daftar pakai kode referral yang akan saya show lagi. Nah, ini yang biaya yang tadi saya bahas. Karena kita sudah resmi, kita juga sudah membayarkan PPN transaksinya. JFX itu clearing berjangkanya, bursa berjangkanya, dan juga ada trading fee untuk regular di 0,3% dan untuk prestige di 0,2%. Nah, saya ngundang lagi untuk Bapak Ibu yang belum download atau belum registrasi akun GoTrade, boleh di-scan nih barcode-nya dan jangan lupa masuk referral code-nya untuk kami deteksi untuk users yang daftar pada malam hari ini untuk bisa diberikan free stocks dari tim GoTrade. Feel free untuk kontak saya jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait materi malam ini dari Kanal Indonesia dari Pak Jefferly di kontak di sini atau terkait pembukaan akun GoTrade. Thank you dan sekian dari acara malam hari ini. Oh,
Mungkin nih di kolom komen ada yang bertanya dari Ibu Tika Prasetya, khusus US stocks atau mix Indo stocks. Di GoTrade untuk saat ini kita khusus US stocks aja nih Bu Tika. Jadi khusus untuk US stocks dan ETF. Kami saat ini belum ada Indo Stocks, jadi memang platform ini platform GoTrade itu tuh lebih khusus specialized untuk invest di US stocks. Jadi kalau mau bertransaksi di US stocks, di ETF, jadi menambah diversifikasi investasi nih. Mungkin kan kalau dari Kanala banyak discussnya tentang Indo stocks. Nah ini ada nih alternatif lain investasi di kala market yang lagi kurang enak nih. Di US stocks nih ada opportunity-nya dan itu melalui GoTrade. Oke, mungkin saya kasih kesempatan lagi terakhir mungkin ada yang mau bertanya lagi ke tim GoTrade atau ke Pak Jefferly mengenai materi yang tadi. Oke, Oke, mungkin karena nggak ada yang nanya lagi, kita bisa close session tonight kali ya Pak Jefferly. Ya, boleh Pak. Nanti Oh, mungkin kalau ada yang mau tanya bisa japri ya nanti atau bisa di Kanala, bisa di YouTube juga. yes. Jadi kalau ada yang mau tanya di GoTrade, bisa tanya melalui saya atau tanya melalui DM Instagram atau bisa langsung lewat kanala.id nih untuk users dari Kanala. Oke, mungkin untuk menutup, thank you banget nih Pak Jefferly dan Kanala udah berkolaborasi malam malam hari ini bareng GoTrade. Insight-nya sangat really insightful during this market conditions. Jadi para investor bisa punya opsi baru terhadap alternatif invest dan tentunya di salah satu bursa saham paling besar di dunia yaitu US Stocks dengan saham-saham yang lebih banyak pilihan dan juga earningsnya begitu variatif. Semoga insight-nya bisa dipakai untuk para investor untuk diversifikasi dan untuk punya alternatif yang lebih banyak. Sekali lagi saya dari tim GoTrade mengucapkan terima kasih ke Pak Jefferly atas waktu dan kesempatannya. Sekian acara pada malam hari ini. Saya izin untuk pamit atas nama GoTrade. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Brian, terima kasih.